Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama saya Amaluddin. Stambuk saya L1311818248. Nah, saya merupakan salah satu dari mahasiswa Fakultas Kehutanan dari Universitas Tadulako. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah mengenai praktik pengenalan hutan. Nah, dalam mata kuliah praktik penanganan tersebut terdapat beberapa materi. Adapun materi yang saya ambil yakni tentang teknik navigasi, survival, P3K, kemandirian dan kerjasama tim, kemampuan manajerial tim, dan analisis terhadap permasalahan kehutanan. Nah, dari beberapa pembahasan tadi terdapat beberapa pokok materi yang bisa diambil. Nah, saya mengambil mengenai survival. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya survival tersebut. Survival itu berasal dari kata survive, yang berarti berhasil atau mampu mempertahankan diri dari suatu keadaan tertentu. Teknik survival dasar merupakan cara-cara untuk mempertahankan diri dari suatu keadaan buruk ataupun suatu keadaan kritis. Nah, pengaruh keadaan situasi yang dihadapi pada saat survival itu terdapat atau terbagi atas tiga, yakni pengaruh psikologis, pengaruh fisiologis, dan pengaruh lingkungan. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai pengaruh psikologis tersebut. Pengaruh psikologis yang disebabkan karena perasaan terasing, kesepian, takut, cemas, bosan, tertekan, serta panik ataupun putus asa. Nah, yang kedua ini pengaruh fisiologis. Nah, pengaruh fisiologis yang disebabkan karena kelelahan, lapar, haus, sakit, ataupun luka, ataupun karena kurang tidur. Yang ketiga itu pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan yang disebabkan karena beratnya medan, hutan, hujan lebat, binatang, panas, dingin, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman selanjutnya yakni oke teman-teman, dalam survival itu ada tindakan dan teknik survival yang harus kita kuasai atau kita butuhkan. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai dalam teknik survival dasar itu terbagi atas 5. Yang pertama itu cara membuat tempat berlindung, atau biasa teman-teman pecinta alam mereka sebut itu sebagai bivak. Adapun yang kedua itu cara mendapatkan air. Nah, ini cara yang kedua ini sangat dibutuhkan karena kita ketahui bahwa manusia itu sangat butuh terhadap air. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Nah, cara mendapatkan makanan ini sangat penting karena apabila misalnya kita di hutan beberapa hari dan 2 sampai 5 hari begitu, maka persediaan makanan kita akan menipis. Otomatis kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan makanan di hutan. Nah, yang keempat, cara membuat api. Nah, ini juga sangat penting karena di hutan apabila malam ataupun hujan itu keadaan sangat dingin. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya membuat api karena hal-hal yang paling tidak diinginkan saat kita pergi ke hutan ataupun pergi mendaki itu mengenai penyakit itu hipotermia atau kedinginan. Dan itu akan berakibat fatal apabila keadaan tersebut terjadi. Nah, yang kelima itu cara membuat jerat. Nah, cara membuat jerat ini menurut saya sangat penting teman-teman karena dalam persediaan makanan kita itu misalnya sangat butuh yang namanya daging ataupun apa. Nah, cara membuat jerat ini dikhususkan dalam perangkap seperti hewan kecil. Teman-teman, selanjutnya jerat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jerat. Nah, jerat biasanya itu bahan-bahannya dari yang dimiliki. Biasanya jerat yang dipakai adalah jerat untuk binatang-binatang yang kecil seperti yang tadi saya katakan pertama, seperti kelinci, tikus, burung, rusa, kancil, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk menangkap ikan dengan pancing yang terbuat dari logam, peniti, atau ranting kayu. Membuat perangkap hendaknya dibuat sederhana dalam konstruksi dan harus dibuat selesai sebelum malam hari. Nah, di sini memang sangat penting teman. Kita harus membuat jerat atau perangkap hewan itu sesederhana mungkin. Jangan terlalu rumit karena itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Kita usahakan sesederhana mungkin dan seefektif mungkin jerat tersebut bisa menghasilkan atau sesuai yang kita harapkan bisa mendapatkan hasil jeratan tersebut. Selanjutnya teman-teman, binatang kecil sejenis marmut dapat dijerat di mana saja dengan tali yang diletakkan sekitar lubangnya. Untuk binatang-binatang yang sedang ataupun besar dapat ditangkap dengan perangkap mematikan.
Tapi perangkap ini dianjurkan hanya apabila hasilnya sesuai dengan waktu dan tenaga dan pembuatannya. Nah, betul teman-teman. Karena dalam survival tersebut pasti keadaan kita sudah dalam keadaan lapar, panik, jadi kita harus meminimalisir tenaga yang kita gunakan. Jadi usahakan kita melakukan atau menggunakan tenaga itu seefektif mungkin dapat menghasilkan tangkapan yang saya inginkan. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit singkat mengenai survival dan materi jerat yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat jerat itu, jerat sederhana yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita pada saat sedang di hutan atau pergi mendaki begitu. Nah, selanjutnya kita akan keluar. Nah, teman-teman, dalam membuat jerat itu ada alat-alat yang paling harus kita miliki. Yang pertama itu, yang paling penting, paling mendasar itu pisau. Kalau bukan pisau, sangkur ataupun parang. Tapi biasanya kalau kita pergi ke hutan ataupun melakukan survival, kita biasanya membuat sangkur. Nah, baik ini batang ranting-ranting pohon ini tersedia di alam, jadi kita sudah disediakan. Selanjutnya yang paling penting juga itu kalau kita yang melakukan survival untuk membuat sebuah jerat, kita harus membawa benang ataupun tali. Nah, apa gunanya ini pisau ini? Pasti digunakan untuk memotong dahan-dahan kecil yang akan kita gunakan untuk membuat jerat. Nah, di sini saya telah memotong batang-batang pohon seukurannya sedemikian rupa. Nah, ada pun yang panjang ini saya gunakan sebagai batang utama yang digunakan untuk menjerat nanti. Jadi apabila semakin besar batang ini akan mempengaruhi kekuatan jerat tersebut. Jerat kalau ukuran segini sangat cocok digunakan untuk menangkap seperti ayam hutan ataupun burung puyuh. Nah, adapun yang ini digunakan nantinya untuk sebagai penahan atau penyangga apabila kita lengkungkan nanti ini dengan benang disambung. Adapun yang ini sebagai nanti pijakan kepada sasaran kita. Selanjutnya yang ini merupakan juga sangat penting, ini merupakan pemantik dari antara tali dengan kayu nanti. Selanjutnya saya akan di sini menjelaskan tempat yang bagaimana sih yang kita jadikan sebagai tempat untuk menempatkan jerat kita. Nah, apabila kita di hutan, misalnya kita ingin menjerat sebuah busa begitu atau kancil, nah kita perhatikan pada daerah-daerah sekitar hutan, pada lantai tanahnya begitu, kita lihat apabila ada jejak kakinya di situ, nah kita tempatkan jerat itu di situ, karena hewan itu apabila ada jejak kakinya di situ, mereka akan cenderung melewatinya kembali. Nah, apabila kita ingin misalnya menjerat sebuah ayam hutan atau burung puyuh begitu, kita melihat kotorannya. Nah, apabila ada kotorannya, ada kemungkinan mereka akan di situ kembali. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini saya telah menancapkan tongkat yang akan dijadikan sebagai nantinya sebagai penjerat utama ini. Selanjutnya setelah kita memasang ini, talinya mana? Nah, kita memasang talinya. Kita pasang talinya di sini. Tunggu. Agar talinya tidak mudah lepas, kita berikan berat sedikit. Kita ikat sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing, ikat koprol dengan sekuat mungkin agar nanti tangkapan kita dapat tidak lepas. Oke. Nah, karena tadi ini kayu yang kecil ini kita ikat di bagian tengah sini. Ini merupakan penahan antara kayu bawah dengan yang di atas. Pelan sekali agar kuat. Nah, selanjutnya
Yang ini untuk pengaitnya kita ukur terlebih dahulu. Oke, yang ini kita tancapkan di sini. Usahakan yang ini menancap dengan kuat. Ya, apabila kita rasa ini telah kuat, selanjutnya masukkan ini yang kita matangkan tadi. Nah, ini kita simpan di belakang. Di sini. Kita harus hati-hati karena biasa lepas kena muka nanti. Ininya pakaian di atas ini setelah kuat dan tidak bergerak lagi, kita simpan kayu ini sebagai pijakan yang akan kita tangkap nanti, misalnya ayam hutan ataupun rusa. Kita taruh di tengah sini. Kita di sini saya membuat video ini di sekitar rumah saya karena mungkin tidak memungkinkan kondisi saya untuk pergi ke daerah hutan. Nah, kita anggap daerah ini merupakan tempatnya binatang tersebut yang kita tangkap, misalnya tempatnya lewat. Karena kalau kita di hutan pasti kita tidak membawa misalnya begitu umpan. Nah, jadi kita harus perhatikan baik-baik daerah-daerah yang sering dilewati oleh hewan tersebut. Misalnya setelah dipasang ini tali yang kita ini kita lemparkan, buka sedemikian rupa. Selanjutnya kita uji coba apakah perangkap ini dapat berfungsi dengan semestinya. Kita tes ya. Oke, 1, 2. Nah, dapat kita lihat apabila hewan yang kita tangkap nanti, maka dia akan tergantung seperti ini. Jadi cukup simpel kan cara membuat jerat. Ini merupakan jerat paling sederhana menurut saya. Dapat kita ketahui pula bahwa jenis jerat itu sebenarnya banyak, ada untuk menangkap ikan ataupun hewan lainnya maupun burung begitu. Ini merupakan jenis jerat darat. Jerat yang telah saya buat, saya serangkan di sininya kita taburi dengan rumput-rumput agar tali dengan ini tidak kelihatan, karena hewan tersebut dia tidak melihat tapi mencium. Makanya juga kalau kita harus menjerat, usahakan bau kita itu tidak ada bau ciri khasnya sesuai dengan bau alam. Nah, mungkin teman-teman sedikit cara membuat jerat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata yang benar itu datang dari Allah SWT. Akhir kata, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.